Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini para pendengar dan penyimak setiap video dari channel kami yang sangat saya banggakan, dan tak lupa bagaimana kabarnya teman-teman kelas A8 PJJ PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh dosen-dosen pengampu kita. Pada pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang kelanjutan dari materi mata kuliah praktik ibadah, di mana tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang mawaris. Pengertian mawaris sendiri adalah berasal dari kata waris. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, waris berarti orang yang berhak menerima pusaka atau peninggalan dari orang yang telah meninggal. Menurut etimologi dan terminologinya adalah ilmu faraid atau ilmu mawaris, yaitu ilmu yang diambil dari Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama, dan ijtihad ulama untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian dari setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya. Slide selanjutnya adalah tujuan dan manfaat mawaris. Tujuan yang pertama yakni semata-mata untuk menegakkan keadilan dalam pembagian harta warisan. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah untuk menjaga keharmonisan keluarga. Yang keempat adalah melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Kemudian adapun manfaat dari mawaris adalah yang pertama, untuk mewujudkan keadilan sosial. Pembagian harta warisan yang proporsional mendukung terciptanya keadilan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menghindari sengketa dan konflik keluarga itu. Ilmu mawaris memberikan aturan yang jelas sehingga mengurangi potensi perselisihan di antara ahli waris. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan pemahaman agama. Mempelajari ilmu waris ini untuk membantu umat Islam lebih memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam aspek muamalah. Yang keempat adalah untuk melestarikan nilai-nilai keislaman dengan menerapkan mawaris, karena nilai-nilai syariat tetap terjaga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal pengelolaan harta. Yang kelima adalah memberikan kepastian hukum mawaris, memberikan pedoman yang pasti dalam pembagian harta warisan sehingga ahli waris dapat menerima hak mereka dengan jelas. Adapun manfaat yang keenam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Harta warisan yang dibagikan secara adil dapat menjadi sumber keberkahan dan kesejahteraan bagi ahli waris. Selanjutnya adalah rukun dari mawaris. Waris ini menuntut adanya tiga hal. Yang pertama, pewaris atau al-waris, ialah orang yang mempunyai penyebab kewarisan dengan mayit sehingga ia memperoleh kewarisan. Yang kedua adalah orang yang mewariskan atau al-muwaris, ialah mayit itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dinyatakan mati. Ketiga, harta yang diwariskan atau al-maurus, disebut pula peninggalan dan warisan, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewarisi kepada pewaris. Istilah maurus ini di kalangan faradiyun tidak sepopuler dengan istilah tirkah atau thariqah. Kemudian kelompok-kelompok ahli waris. Para ahli waris mempunyai hak dari seseorang yang sudah meninggal dunia, baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan, hubungan periparan, maupun golongan perwalian.
Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Mereka adalah kelompok ahli waris laki-laki. Yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki, pancar laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya, bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Yang kelima, saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh, saudara laki-laki seibu. Selanjutnya, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 9, anak laki-laki saudara sebapak. 10, paman sekandung. 11, paman sebapak. 12, anak laki-laki paman sekandung. 13, anak laki-laki paman sebapak. Yang 14 adalah suami. Yang 15 orang laki-laki memerdekakan budak. Selanjutnya adalah kelompok ahli waris perempuan. Yang pertama adalah anak perempuan. Kedua, cucu perempuan pancar laki-laki. Yang ketiga, ibu. Yang keempat adalah nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas. Yang kelima, nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas. Keenam adalah saudara perempuan sekandung. 7 adalah saudara perempuan ke atas. 8 saudara perempuan seibu. 9 adalah istri. Yang nomor 10 adalah orang perempuan yang memerdekakan budak. Yang terakhir adalah hikmah dari adanya mawaris ini. Yang pertama adalah untuk semata-mata menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, menegakkan kesatuan dalam keluarga. Ketiga, melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Keempat, menciptakan kesadaran akan tanggung jawab harta. Hikmah yang kelima adalah menekankan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sosial. Hikmah yang keenam adalah meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang nomor 7 adalah kesejahteraan para penerima warisan. Kedelapan, untuk mencegah penyimpangan kepada syarak yang ada. 9 adalah untuk mempertahankan kekuasaan. Yang ke-10 adalah memotivasi umat berperilaku sesuai dengan syariah. Demikianlah apa yang bisa disampaikan pada pembahasan kita kali ini. Manakala ada penjelasan yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada dosen pengempu dan teman-teman kelas A8 PJJ PAI Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dan tak lupa kepada para pendengar, penikmat, penyimak channel kami kali ini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami untuk terus semangat di dalam memberikan video-video edukatif selanjutnya. Terima kasih.